Baik Bapak dan Ibu yang mau muliakan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 hadis yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum itu barangkali ada yang mau menanyakan atau menanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang perawi hadis ya. Kalau dikatakan di situ ada 7 orang, itu sebetulnya ya saya lihat dari jumlahnya sampai 5.000, 3.000. Itu mereka meriwayatkan hadis itu karena intensitas kedekatannya dengan Rasulullah atau memang kompetensi mereka yang mencari-cari hadis dari sahabat yang lain. Yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi perceraian, apakah suami itu hanya memberikan mut'ah ataukah juga terus memberikan mungkin santunan ya kalau bukan nafkah kepada istri selama istri itu belum menikah lagi, atau hanya kepada anak? Karena yang saya tahu ada teman saya begitu, memang kepada anak pun terus jalan gitu, tapi dia mencari uang sendiri buat dirinya sendiri gitu. Jadi apakah seperti itu? Kemudian yang ketiga tentang tadi pertukaran orang yang sedang berperang sampai 4 bulan, kita pakai itu mutlak karena kan mungkin sekarang banyak juga yang berpisah setahun 2 tahunnya, ada yang mungkin dia atau kerja gitu kan. Itu apa karena keridoan mereka berdua saja. Satu lagi terakhir ini yang mungkin bukan bahasan hari ini, cuma ada yang bertanya dulu kepada saya tentang akikah anak laki-laki kan harusnya 2 ya. Tapi karena akan dibagi 2 kali syukurannya gitu, jadi memotongnya apakah boleh jadi 2 kali, yang satu di hari ke-7 dan satu di hari ke-14 gitu. Ya gitu saja bisa kalau kayak. Yang pertama tentang perawi hadis ya. Kok ada variatif, ada yang banyak, ada yang sedikit. Faktor yang banyak. Yang pertama faktor kecondongan daya tarik para sahabat atau kecenderungan para sahabat. Kan kecenderungan para sahabat itu beda-beda ya, sama dengan kita. Kecenderungan kita pun beda-beda. Kalau dulu pun para sahabat Nabi ada yang kecenderungan itu yang kemudian menjadikan profesi mereka masing-masing. Kecenderungannya Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar, dan itu para sahabat Nabi itu yang banyak meriwayatkan hadis memang cenderungnya kepada ilmu, khususnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cenderungnya itu kuat, akhirnya banyak bertanya kepada Rasul. Tapi ada yang cenderungnya kepada kepemimpinan, jadilah Abu Bakar menjadi seorang khalifah. Nah, kecenderungan tentang ilmu itulah yang menjadi kualitas pertemuan dengan Rasul dalam menjadi ilmu jadi tinggi. Abu Hurairah itu kan berjumpa dengan Rasul relatif singkat sekali, 4 atau 5 tahun. Bermuamalah dengan Rasul itu 4 atau 5 tahun. Tapi kenapa beliau menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Ya karena ada kecenderungan tersebut. Sampai Rasul memuji Abu Hurairah kan, ketika Abu Hurairah bertanya sesuatu perkara kepada Rasul, akhirnya Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, aku tidak menemukan orang yang paling aman mengetahui hadis Nabi kecuali engkau. Nah, itu jadi pertemuan yang singkat tapi berkualitas. Tapi Abu Bakar sangat sedikit sekali riwayat, bisa dihitung jari berapa riwayat hadis Abu Bakar. Karena fokusnya bukan kepada situ, tapi fokusnya kepada kekhalifahan, kepemimpinan yang disiapkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sahabat Nabi yang cenderung pada ilmu pun kecenderungannya beda-beda. Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abdillah itu cenderungnya kepada hadis Nabi. Tapi kalau Ibnu Abbas, Abu Musa, Ibnu Abbas, Ka'ab bin Ubay, kemudian Ali bin Abi Thalib itu cenderungnya kepada tafsir. Mu'adz bin Jabal cenderungnya kepada fikih al dan al. Jadi itu pun beda-beda. Jadi kalau sekarang ada jurusan kuliah, ada jurusan A, B, C, yang memang cenderungan orang itu beda-beda.
Kecenderungan orang itu beda-beda, itu sudah terjadi sejak zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan suami istri kalau cerai ya, apakah cukup mut'ah ataukah punya kewajiban santunan kepada istri ataukah tidak, ataukah hanya kepada anaknya. Mut'ah itu tetap wajib. Yang kedua, setelah mut'ah tergantung kondisi saat apa istri diceraikan. Kalau istri diceraikan ketika masih menyusui anaknya, maka suami wajib memberikan apa ya, macam santunan upah yang sudah menyusui anaknya. Kalau nafkah kepada anak kan tidak putus ya, seiring terjadinya perceraian antara suami dan istri. Karena bagaimanapun juga mantan istri, mantan suami itu ada, tapi mantan anak tidak ada. Nah, kadang-kadang laki-laki itu kalau sudah cerai dengan istrinya, dia anggap cerai juga dengan anaknya. Ketika anak dibawa oleh istri, maka suami itu tidak menafkahi istrinya lagi dan juga tidak menafkahi anaknya. Dia malah enak-enak dengan istri yang baru. Tapi itu laki kita, kata terus laki. Nah itu kepada anak tetap nafkah itu harus. Itu kejadian Pak, saya sebelum COVID dipanggil sama direktur kemahasiswaan di kampus karena banyak mahasiswa yang membayar uang SPP semester itu macet. Saya diminta coba telusuri dan kasih rekomendasi apakah tetap harus diminta bayar itu ataukah dikurangi atau mau dibebaskan, silahkan kasih rekomendasi. Tapi suatu saat ada seorang mahasiswi, saya tanya kenapa kok bayar UKT ini kok nunggak ini SPP kok nunggak 3 semester nunggak. Ternyata dia bilang ayah ibu saya baru cerai. Ayah ibu saya cerai, kemudian terus ayahnya nikah lagi belum nikah lagi, terus ibunya udah nikah lagi, sudah sekarang saya punya ayah tiri gitu. Nah karena ayah ibu saya sudah cerai, kata dia, ayah saya itu seperti gak mau menafkahi saya karena dianggap sudah cerai dengan istrinya, dengan ibu saya, kata dia, dan kewajiban menafkahi saya juga selesai. Padahal sebetulnya kalau dipikir-pikir kan ayah kandungnya masih harus wajib menafkahi dia. Yang kedua, dia pun punya ayah tiri atau ayah tiri itu juga bisa menyantuni dia juga, tapi dia malah ditelantarkan. Itu melihat mahasiswi ditelantarkan itu, jiwa mengayomi saya jadi muncul. Jiwa ingin mengayomi. Nah, ini gara-gara pandemi. Nah, akhirnya ya sama saya dikurangi, tapi tidak sampai dibebaskan. Nah ini apa ya? Kok suaminya gitu? Ayahnya begitu. Kan ayahnya tidak gugur kewajiban menafkahi anaknya seiring cerai dengan istrinya. Nah kembali ke yang tadi. Nah kalau istrinya, anaknya ini masih disusui oleh istrinya, atau istrinya diceraikan dalam kondisi masih punya anak yang disusui, maka suaminya tetap masih wajib menafkahi istri. Itu sebagai upah menyusui anaknya. Tapi kalau sudah selesai proses penyusuan tersebut, maka nafkah kepada anak tetap, nafkah kepada istri sudah tidak ada kewajiban lagi. Mut'ah yang pertama kali tadi sudah. Karena nafkah itu kepada istri, bukan kepada mantan istri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau saya sih melihat ujung-ujungnya itu adalah komunikasi antara suami dan istri. Di saya itu, di komplek saya itu, jika negeri Garkopolitan, di sana nggak ada penggalian, itu alhamdulillah. Itu ada pelaut, Pak. Ada pelaut, jadi dia itu 2 bulan off, 1 bulan on, 1 bulan off. Jadi 2 bulan itu dia di air, di laut. Kemudian setelah 2 bulan, bulan ketiga dia pulang 1 bulan di rumah. Itu kan 2 bulan lebih daripada 6 hari.
Tapi kan ada komunikasi dan nafkah tetap jalan. Nah, maka yang saya pahami daripada aturan KUA itu 6 bulan itu adalah kalau sekiranya hilang tanpa kabar, putus. Dan 4 bulan itu juga kalau sekiranya memang putus, tidak ada nafkah, itu dalam aturan Islam. Tapi ujungnya selama ada komunikasi yaitu kesepakatan suami dan istri. Yang terakhir tentang akikah. Akikah itu hadisnya jelas ya, 7 hari, hari ke-7 atau hari ke-14. Ini pakai kalimat atau itu merupakan bentuk keringanan. Kalau bisa diutamakan hari ke-7, kalau tidak bisa ya hari ke-14. Tapi tadi kemudian ada yang bertanya bagaimana kalau laki-laki kan 2 kambing pertama hari ke-7, tapi pengen merayakan lagi hari yang kedua, yaitu hari ke-14 gitu. Boleh atau tidak? Kalau saya melihat hari ke-7 itu keutamaan. Kalau bisa dua-duanya hari ke-7 itu lebih afdal. Tapi kalau misalnya ingin dipisah, saya secara pribadi berpendapat boleh gitu. Karena redaksinya ada 7 atau 14. Jadi saat kambing pertama hari ke-7, kambing kedua hari ke-14, hari ke-21 ayam. Kemarin saya tanya ke Pak PKN, Bapak tua kalau kurban ayam boleh, itu saya raisa nyoba gitu. Jadi ayamnya sebelah hiji gitu. Nggak boleh ya udah harus kambing atau sapi. Wallahualam. Ini yang sering beda-beda gitu tentang ketika seorang istri gugat cerai suaminya, jadi apa hulu ya namanya. Ya. Apakah itu memang jadi sama dengan talak 3? Katanya kan kalau istri yang menggugat otomatis tidak bisa rujuk lagi. Kemudian itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya seorang suami memberikan talak kepada istrinya, tapi dia tidak paham bahwa konsekuensi dari talak 3 itu tidak boleh rujuk lagi kecuali menikah dulu dengan yang lain gitu. Karena ketidakpahaman itu apakah jadi boleh diralat gitu? Bahwasanya maksudnya talak 3 itu bukan begitu gitu. Jadi yang pertama tadi kalau hulu itu apakah jadi tidak bisa rujuk lagi gitu panjang talak 3 sebenarnya? Gini, hak cerai itu ada di suami bukan di istri. Makanya kalau suami itu terlepas sekarang ada pengadilan agama, suami itu bisa menceraikan istri langsung. Tapi kalau istri tidak bisa, harus adalah pihak ketiga. Makanya ada istilah hulu itu gugat cerai. Nah, gugat cerai itu kan yang mengabulkan adalah pihak ketiga. Tapi tetap apakah itu cerai pertama, kedua atau ketiga itu ada di suami. Maka hulu pun itu tidak otomatis talak 3. Dia tetap masih bisa rujuk selama suami niat cerainya niat menceraikannya itu cuma talak 1. Nah kemudian yang kedua, ada suami karena emosi talak 3 langsung. Tapi udah gitu baca Quran, malah bisa balik dari itu bukan buruk. Nah itu gimana? Ya tetap berlaku. Ketidaktahuan tidak menjadi alasan kemudian dia menjadi bisa rujuk lagi. Nah, kan kalau kita dipahami ada yang paham apa aturan yang sudah digunakan kan dianggap semua tahu gitu ya. Dianggap semuanya tahu, tidak ada alasan tidak tahu. Kayaknya di Tuhan sudah ada ya, tidak ada alasan tidak tahu kaitannya dengan itu. Makanya kenapa ini masalah hukum perceraian pun para suami harus tahu, jangan sampai emosi sesaat cerai balik, akhirnya mau balik lagi ya nggak bisa, kecuali harus perempuan ini nikah dengan laki-laki yang berkaitan dengan monogami ya, kan sering dikatakan bahwa monogami itu sebenarnya tidak ada di dalam Islam. Sepintas sepertinya itu kalau orang menganggap sepintas, wah berarti monogami itu tidak ada dasar, berarti salah gitu ya, sepintas. Padahal saya yakin yang bikin kompilasi hukum Islam itu yakin para ahli di bidangnya, dan
menurut saya memang kalau kita baca secara teliti di dalam kompilasi hukum Islam sendiri, bahwa sebenarnya itu gonogini 50-50 itu hanya sifatnya untuk memudahkan dalam konteks ada kelas antara suami istri, dan itu pun sebenarnya gonogini itu didasarkan kepada Al-Quran yang berkaitan dengan ayat nusuz. Ayat nusuz di An-Nisa itu ada dua, satu nusuz pihak laki-laki, yang 128 nusuz pihak perempuan. Jadi intinya apabila misalkan si istri atau suami khawatir berbuat nusuz, maka diadakan pendamaian antara keduanya, gitu kan. Jadi di dalam kompilasi Islam sendiri 50-50 itu bukan sifat mutlak. Artinya apabila misalkan yang masing-masing pihak kesepakatannya itu misalkan 30-70 itu yang jadi dasar kuat. Jadi tetap dasarnya adalah ayat nusuz tadi, kesepakatan di antara keduanya. Jadi 50-50 itu sebenarnya untuk memudahkan dari ulama itu, tidak mutlak seperti itu. Jadi tadi saya ingin bahwa itu tidak ada dalam Islam, jangan sampai ada kesan di masyarakat atau di umat Islam ini bahwa itu salah, tidak berdasar gitu. Padahal saya yakin dengan hati-hati, yaitu ayat nusuz yang jadi dasar. Jadi landasan filosofis gonogini itu ketika kombinasi hukum Islam itu, karena dulu itu ketika dulu itu banyak begini, suami usaha, modalnya memang dari suami, tapi kemudian istri pun ikut membantu suami sehingga usahanya itu menjadi besar. Nah dari situlah kemudian muncullah kompilasi hukum Islam yang berkaitan dengan peranan istri dalam membangun usaha tersebut. Artinya yang dilihat itu bukan hanya saham berbentuk uang saja, tapi lihatlah juga saham berbentuk tenaga dan pikiran istri. Maka kalau terjadi perceraian, maka hargailah istri. Dan istilah gonogini pun itu tidak bisa lepas dari konsep mut'ah. Konsep mut'ah itu konsep adanya harta gonogini itu tidak bisa lepas daripada konsep mut'ah yang ada dalam Islam, di mana suami memberikan sesuatu kepada istri di perceraiannya. Tapi prakteknya di pengadilan agama itu dua hal itu menjadi dua hal yang terpisah. Mut'ah iya, gonogini juga iya. Di pengadilan agama itu kasus Ustadz Abdul Somad ketika terjadi perceraian. Yang pertama, hakim menanyakan mau ngasih mut'ah berapa. Ditanya itu oleh hakim kepada istrinya, kemudian Ustadz Abdul Somad ngasih mut'ah sekian. Tapi di satu sisi di pembahasan pengadilan juga dipertanyakan mau ngasih gonogini, ini ada gonogini atau tidak. Tapi ternyata istrinya tidak menuntut kepada Ustadz Abdul Somad gonogini. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda dalam praktek pengadilan agamanya. Nah karena terjadi dua perbedaan inilah yang kemudian terjadi dalam mindset masyarakat pada umumnya gonogini itu adalah harta bersama, yang kemudian ditafsirkan oleh masyarakat itu konsepnya adalah 50-50. Maka disitulah muncul kemudian tanda petik kritik para hakim agama, konsep gonogini 50-50. Walaupun memang betul 50-50 tidak pasti, ujung-ujungnya memang keputusan hakim juga. Coba kebanyakan yang di mindset masyarakat itu ketika terjadi perceraian, ya atas suami itu bagi 50-50 gitu. Ujungnya adalah keputusan pengadilan juga. Kasus yang kedua kemarin Pak Din Samsudin yang cerai dengan istrinya, kan sekarang nikah lagi ya. Istri yang pertama meninggal, kemudian nikah lagi dengan sepupu istrinya, kemudian cerai, kemudian nikah lagi. Harta yang didapat dari pernikahan dengan istri yang almarhumah itu ketika terjadi perceraian dengan istri yang keduanya itu tidak dipermasalahkan karena itu didapat sebelum menikah dengan istri yang kedua.
Tapi setelah menikah dengan istri yang kedua, keduanya itu beli rumah dan beli mobil Alphard. Itu pernikahannya durasi 11 bulan, 11 tahun. Kalau tidak salah 11 tahun atau 9 tahun yang saya baca di berita itu. Nah, akhirnya yang diputuskan oleh pengadilan agama itu yang menjadi harta gono gini itu dua rumah ini. Kedua-duanya penghasilan dari Pak Din, rumah dan Alphard. Dan itu harta gono gini langsung dibagi dua, 50. Nah, jadi kan yang mindset di masyarakat itu harta gono gini itu adalah 50. Dan pada prakteknya mut'ah dan gono gini itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau dikatakan apakah gono gini ada irisan dari bulan, ya memang ada dari yang mut'ah tadi itu. Tapi seringkali dalam prakteknya mut'ah dan gono gini itu dipisahkan. Mut'ah itu adalah pemberian suami kepada istri, gono gini itu adalah harta yang didapat. Nah, ini pembagiannya gimana? Nah, itulah kenapa kalau saya bicara terus pembicaraan di awal itu tentang harta suami istri itu harus ada. Kasus begini tentang tadi Abu Sufyan dengan istrinya siapa Hindu. Abu Sufyan bilang kepada istrinya, hai Hindu, ambil dari dompetnya uang yang menjadi hak nafkahmu. Kalau itu adalah harta bersama, maka kan Rasul akan bilang, ya ambil aja, itu harta kamu juga kok. Tapi apa kata Rasul? Ambillah yang menjadi hakmu. Artinya harta suami, harta istri, harta istri. Ketika itu terpisah, maka konsekuensinya ketika terjadi perceraian, yang diambil itu adalah harta istrinya. Harta suami diambil suami, tapi suami wajib memberikan mut'ah kepada istri. Jadi mut'ah itu adalah konsep pemberian suami kepada istri. Kalau gono gini itu adalah konsep pembagian harta yang didapat setelah menikah. Itu yang begini. Wallahu a'lam. Jadi kalau dikatakan insannya ada gono gini, ya ada juga ini dari harta mut'ah juga. Cuma dalam prakteknya penafsirannya, jadi ada dua. Mut'ah tetap diadakan di pelajaran agama. Gono gini juga ada pembahasan lain. Mut'ah itu ada ketika pengadilan perceraian, gono gini itu adalah sidang kedua. Jadi ada dua pembahasan. Nah itu makanya kenapa konsep harta pun harus diselesaikan antara suami dan istri. Ini maunya gimana? Jangan sampai ketika terjadi perceraian malah ribut lagi, walaupun ujungnya ya keputusan Pak Hakim. Wallahu a'lam. Sebenarnya di pasal itu juga ditegaskan bahwa apabila tidak setuju 50-50 maka kesepakatan. Betul. Iya. Paling enak itu kan kalau kesepakatan kemudian nggak main. Tapi kalau ramai ya hakim harus langsung tegas. Udah putusan hakim. Tadi kaitan dengan istri Abu Sufyan yang tidak meminta gono. Memang di dalam ayat ini sebetulnya apabila istri khawatir suaminya berbuat musuh dan tidak mau memberikan hak si istri, ini apabila khawatir. Tapi kalau katakan konteks ini dia memang tidak mungkin. Tidak mutasi. Tapi kan putusan pengadilannya Ustaz Abdul Somad tetap wajib menafkahi anaknya. Wajib sebulan 5 juta untuk anaknya. Ya mungkin istrinya juga dapat upah daripada ngurus anak. Wallahu a'lam. Kalau untuk batasan menafkahi sampai anaknya bekerja atau anaknya sudah menikah lagi gitu, menikah anaknya, atau terus sampai anaknya tidak butuh lagi. Gitu. Menafkahi anak. Ya yang itu yang apa? Yang cerai tadi. Sampai kalau perempuan sampai anak itu menikah. Kalau perempuan. Kalau laki-laki ya sampai anak itu punya penghasilan. Ya sebisa mungkin cepat dapat penghasilan dan sampai usia 40 tahun belum dapat penghasilan. Ya itu bebanan. Itu mengenai. Jadi kalau anak perempuan itu sampai menikah gitu. Karena perempuan itu tidak punya kewajiban
menafkahi termasuk menafkahi diri. Yang menafkahi wanita itu ayahnya, kalau sudah menikah berarti suami. Wallahu a'lam. Kalau tadi bapak menafkahi anaknya, istrinya, bapak ibunya si anak itu boleh mengambil segimana atau nggak boleh sama sekali? Kalau anak itu sudah dewasa, ibunya boleh mengambil tidak, itu tergantung kerinduan anaknya. Karena nafkah itu kan sudah menjadi milik anak. Tapi kalau anaknya itu masih disusui, maka suami wajib memberikan upah kepada mantan istrinya karena sudah menyusui anaknya. Karena sudah menyusui. Saya sejak SD sampai sebelum kuliah, belum bisa belum ngerti gitu. Jadi dia si istri itu boleh ngambil segimana kan? Kalau dalam kondisi itu, ibunya kan artinya masih lelah ngurusin anaknya nih, masih SD. Kalau bisa sih suaminya juga harus ngasih upah kepada istrinya, karena sudah mengurusi anaknya. Tapi istilahnya, tapi dari istilah agama upah. Beda, karena nafkah dengan upah beda. Nafkah itu kaitan pernikahan, upah itu kaitan profesionalisme. Karena samanya bukan istri lagi, maka istilah nafkah ya tidak tepat juga. Ya karena realnya memang ngurus anaknya, ya nah istilahnya selain upah, hadiah lah hadiah, nah honor. Honor, tunjangan. Karir kan, saya karir itu halus itu kan. Udah dikerai, banyak ya, itu kan mau yang ini. Udah siap ya, mungkin sekian dulu yang kita bahas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan lafaz majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.